Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Sobat Podium. Kembali lagi sore hari ini kita berbincang-bincang tentang Museum Cagar Budaya dan Heritage yang diselenggarakan oleh Museum Balada Turanga. Nah, Podium ini merupakan program publik yang diselenggarakan oleh Museum Balada Turanga yang kali ini kita mengangkat tema tentang warisan budaya tari klasik di Tanah Samawa, refleksi penemuan kembali tarian istana yang bernama Intan Kalanis. Nah, berbicara tentang tari klasik di Sumbawa ini, tentu saja kita mengenal sosok orang yang berada ya memiliki banyak pengalaman seperti itu, lalu terus kemudian memiliki banyak prestasi di dunia tari. Nah, beliau sudah berada bersama saya di sore hari ini. Selamat sore Kanda Haji Aceh. Selamat sore. Ya, saya memanggilnya langsung dengan nama sapaan ya, padahal beliau namanya adalah Haji Hasanuddin Hadi yang lahir pada tanggal 16 Desember tahun 1963 di Sumbawa. Nah, beliau adalah seorang guru yang telah lama bergelut di dunia tari seperti itu ya. Alhamdulillah. Nah, Kanda, yang paling menarik dari kurikulum vitae-nya ya, karena saya tadi intip-intip kurikulum vitae-nya, itu tuh ada proses di mana Kanda itu menciptakan ya tari, tapi tidak hanya tari karena di sini tuh ada juga karya musik ensemble, lalu kemudian ada lagu daerah ya pernah juga diciptakan. Nah, tarinya tersendiri itu juga pernah mendapatkan penghargaan sebagai penata tari terbaik tingkat nasional ya pada tahun 1991. Nah, ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri ya, karena pada saat itu Kanda menganggap ini sebagai satu prestasi pertama ya di bidang tari. Nah, selain di bidang tari, beliau juga dikenal sebagai seorang seorang tim ahli ya cagar budaya di Kabupaten Sumbawa. Selain itu, beliau juga menjadi wakil ketua Dewan Adat. Wakil Ketua Lembaga Adat dan Wakil Ketua Pajatu Adat dan Wakil Ketua Dewan Adat ya. di Lembaga Adat Tanah Samawa. Nah, prosesi, tradisi maupun warisan budaya yang sifatnya tak benda itu sudah sangat akrab dengan beliau. Nah, salah satunya adalah mengenai penemuan atau revitalisasi tari klasik Kesultanan Sumbawa, yaitu tari Intan Kalanis. Nah, mungkin karena topik kita tentang warisan budaya tak benda, tari mungkin menjadi salah satu dari jenis OPK ya, warisan budaya tak benda pada seni seni gitu, berupa seni tradisi. Nah, mungkin bisa Kanda ceritakan sedikit bagaimana tari Intan Kalanis ini menjadi sesuatu yang istilahnya tereksplor lagi setelah sekian lama. Kayak generasi muda seperti saya kan, kita tidak mengetahui bahwa ada tari klasik gitu di Sumbawa. Itu bagaimana ceritanya, Kanda? Iya, sebenarnya memang kita sendiri yang menggeluti tari sekian lama ya. Kalau saya tercatat mulai dari tahun 1979 mulai menggeluti di dunia seni, terutama tari dan teater. Nah, sampai dengan tahun 2007 itu kita tidak pernah mendapat informasi tentang adanya tari di Istana Kesultanan Sumbawa yang pernah hidup, tumbuh dan berkembang sejak awal tumbuh dan berdirinya Kesultanan Sumbawa. Jadi saat itu saya sendiri selalu berpikir, masa sih sebuah istana yang kemegahannya masih bisa disaksikan sampai dengan abad ke-21 saja, kita tidak menemukan apa-apa yang ditinggal gitu dalam hal berkesenian. Nah, alhamdulillah pada saat berlangsung Festival Tari Anak
tingkat Provinsi NTB, salah seorang pendamping pembina saat itu dan pelatih tari Bima, Bapak Dr. Andos Hilir Ismail dan Ibu Linda Yuliarti, menyampaikan kepada saya pribadi bahwa di Bima itu ada sebuah tari klasik dari Sumbawa yang mereka menyebutnya itu sebagai tari Mpaa Sumbawa. Nah, saya saat itu sempat bergetar ya. Akhirnya saya mengejar informasi itu semasi kita bersama-sama di Taman Budaya dalam rangka festival. Alhamdulillah dari informasi awal itu kemudian tidak berapa lama saya datang menemui beliau ke Bima. Dari Bima saya ke Cenggu. Dari Cenggu saya kemudian kembali lagi ke Bima. Nah, kenapa saya mesti ke Cenggu? Ternyata di Cenggu itu ada seorang perempuan, saya lupa namanya antara Sawia atau Marwia ya. Saya lupa. Karena dipanggilnya hanya Iyo, Ina Iyo, Ibu Iyo. Jadi beliau itu ternyata adalah Ina Joge atau Ina Lenggo kata mereka, ibu dari penari ini. Maksudnya setiap tari klasik itu ditampilkan, itu yang muncul duluan itu adalah 4 perempuan yang sudah dewasa, berpakaian adat, kemudian menghormat kepada sultan atau audiens. Setelah itu mereka akan mengambil posisi menghadap ke titik sentral pertunjukan dengan duduk mengangkat lutut kiri. Nah, jadi ternyata selama pertunjukan tari klasik itu beberapa kali dipertunjukkan, beliau akhirnya menghafal ragamnya. Jadi saya mendapatkan informasi, beliau mempraktekkan dan lain sebagainya. Setelah saya kembali ke Bima, saya padukan lagi informasi lisan dari Pak Hilir dan Ibu Linda, kemudian saya pulang ke Sumbawa. Di Sumbawa saya menemui Bapak Dr. Andos Agani Selim, kemudian menelepon Pak Mustaqim Biawan untuk berdiskusi. Saya diarahkan untuk menyelami sejarah Sumbawa. Nah, saat itulah saya mulai mendalami sejarah Sumbawa. Karena saya harus belajar, menurut beliau itu adalah serpihan sejarah yang tidak pernah dibahas. Yang dibahas itu adalah sejarah besarnya, Bengkaleannya tidak pernah dibahas. Tercatatlah dalam sejarah Sumbawa terjadi perkawinan agung antara Raja Sumbawa yaitu Dewa Mas Pemayam dengan putri dari Karaeng Talu yang namanya Karaeng Panaikang. Tetapi tidak menghasilkan keturunan, bercerai pulang. Yang kedua, pada saat Dewa Mas Bantan menjadi Sultan Sumbawa, beliau menikahi putri Raja Talu lagi yang namanya Halima Daeng Tomi Karaeng Tanisanga. Beliau mendapatkan 5 putra-putri. Nah, tentu saja perkawinan agung ini kemudian membentuk karakteristik istana dengan kebudayaannya. Karena di situ ada anaknya perempuan, ada anaknya laki-laki. Nah, dari situ kita mencoba mengulik ke Talu. Kemudian saya ketika bertemu dengan beberapa seniman tari dari Sulawesi Selatan, kita mengulik Talu yang dari Sulawesi Selatan, baik yang datang dari Bone maupun dari Makassar. Saya mencoba mencari informasi. Ternyata pada masa Dewa Mas Bantan itulah banyak sekali bangsawan-bangsawan Makassar itu yang datang ke Sumbawa, termasuk Datu Empat yang merupakan datu asal yang dinikahkan pada masa berikutnya, pada periode berikut dengan bangsawan-bangsawan Sumbawa. Dari situ kemudian kami menginterpretasi bahwa ada satu kekayaan budaya yang pernah ikut serta memberi warna. Nah, disimpulkanlah melalui diskusi dengan senior Pak Mustaqim Biawan, Pak Gani Selim, Pak Bagio, Pak Bujir DM, Ibu Nur Hayati saat itu bahwa termasuk dalam hal ini adalah Datu Bini Datu Ranga, dan Nindo serta Ibu Dara Daneno dan Dea Sompajai. Mereka pernah menyaksikan ketika hitanan daripada putra mahkota Sultan Sumbawa Abdurrahman Daeng Raja Dewa yang sekarang menjadi Sultan Sumbawa datang dari Bima dan disebut sebagai Mpaa Sumbawa. Saya tergelitik dari pengalaman bertemu Ibu Marwiaka di Cenggu, Ibu Linda, kemudian Pak Hilir,
mempelajari seluk-beluk gerak tari klasik Bima, Karaengta, Toja Ketubu, Lengsara dan lain sebagainya, saya memberanikan diri kemudian merekayasa. Merekayasa berdasarkan informasi-informasi yang kita dapat dari nilai-nilai serta nama gerak yang ada dalam tari Sumbawa. Misalnya payung kegisir, buntar gumi atau buntar buana, kemudian tekar kipas dan lain sebagainya. Kita merekayasa lunte bataria, itu kita rekayasa menjadi sebuah karya nyemakuri dan lain sebagainya karena sebagai tari istana. Nah, di tahun 2008 akhirnya tari itu sudah terrekonstruksi. Walaupun kita bumbui di bagian depan dan di bagian akhirnya dengan kreativitas karena akan dibawa lomba ke festival tari tradisi tingkat provinsi. Tetapi saat itu kami mendapatkan juara 2 karena karya yang dimaksud itu bukan karya klasik. Mereka melihat itu memang juri yang didatangkan dari Yogyakarta, Bali dan Jakarta melihat itu tari klasik. Jadi berbeda ide akhirnya, tetapi karya itu sangat bagus, juara 2. Nah, setelah itu sudah selesai. Kemudian penobatan Sultan Sumbawa 2011. Ya. Tari Intan Kalanis ini kemudian dipertunjukkan oleh tim panitia untuk meramaikan karena memang dia bagian dari upacara kesultanan. 2012 festival pergelaran karya tari istana di Jakarta yang diselenggarakan oleh FSKN dan kementerian saat itu Kementerian Dikbud itu menghadirkan tari Intan Kalanis. Dari 60 peserta yang hadir, ternyata yang memperoleh penghargaan spesial itu antara lainnya tari Intan Kalanis dari Sumbawa karena warna, nuansa, rasa yang ditampilkan itu betul-betul istana. Kebetulan saat itu saya sedang berada di Tanah Suci Mekah, yang membawa tim itu adalah Ibu Haja Sriati Suud, anak-anak SMA 1 yang dipakai untuk menari. Nah, jadi setelah itu tari Intan Kalanis ini kita simpan karena masih terus kita mengeksplor. Nah, kemarin dari 2012 ke 2024 itu satu periode 12 tahun itu kita tampilkan kembali di pengangkatan Datu Raja Muda Kesultanan Sumbawa. Tetapi saat itu karena penarinya adalah penari pemula, maka dinamika tari kita ubah sedikit, termasuk membesut tarinya menjadi 7 menit. Itu saya kira gambaran awal. Ya. Nah, yang menarik di sini kan sebenarnya kan ada ada cerita tentang peran perempuan ya, Anda di sini. Tadi misalnya bercerita tentang bagaimana ada peristiwa perkawinan, terus kemudian ada ada beberapa daerah yang punya hubungan kekerabatan dengan Sumbawa maupun dengan hubungan perkawinan, sehingga adalah perkenalan gitu ya, atau transformasi mungkin ya antara daerah-daerah yang satu dengan daerah yang lain, terutama di bidang kesenian. Salah satunya itu ada tarian yang juga masuk atau tarian yang berpengaruh di dalam Kesultanan Sumbawa. Nah, tadi ada ada disebut tentang nama Mpaa Sumbawa atau Mpaa Toi Sumbawa. Iya, Mpaa Sumbawa atau Mpaa Toi Sumbawa. Nah, transformasinya atau metamorfosanya dari Mpaa Sumbawa kemudian terus direkonstruksi menjadi sebuah tari Intan Kalanis itu ada berapa lama maksud saya prosesnya, terus kreativitas yang diperlukan, proses kreatif maksud saya yang diperlukan untuk itu. Kalau rekonstruksi tarinya sendiri tidak terlalu lama ya, karena memang pusat latihan kesenian yang menjadi wadah bagi kami berkarya itu sigap 24 jam lah istilahnya, apalagi untuk hal-hal yang bersifat klasik seperti itu. Tetapi kami tidak gegabah untuk segera merekonstruksi. Kami harus melalui satu proses pengkajian terlebih dahulu ya, menemui narasumber di Bima
yang saya ceritakan di awal tadi, kemudian melihat bagaimana sih karya tari klasik yang ada di Kesultanan Bima, sebab pasti dia memiliki ciri khas yang berbeda dengan Sumbawa. Nah, setelah cukup ilmu yang ada di sana, saya berdiskusi lagi di Sumbawa, Begitu sudah ada kesimpulan, dari alur tari yang saya lihat di Bima maupun di Makassar dan di Bugis, polanya hampir sama. Jadi disitulah kita mulai merekonstruksi. Nah, merekonstruksi gerak karena sifatnya tari klasik itu dia repetitif dan sangat lamban. Sehingga kenapa kemudian ada tari klasik yang bisa ditarikan 60 menit oleh penari, ada yang 20 menit. Rata-rata memang waktunya seperti itu, tapi tidak mungkin kita lagi menarikan tari begitu panjang ya, apalagi dengan tempo yang sangat lamban. Maka kita saat itu merekonstruksi menjadi 15 menit. 15 menit, tetapi pola-pola gerak itu ada yang diulang di bagian, misalnya pada pola gerak A diulang lagi pada bagian G, pada bagian K misalnya dan seterusnya. Sehingga terbentuklah ketika latihan terakhir sebelum festival di Mataram, saya mengundang beberapa seniman senior, para tetua Sumbawa saat itu. Mereka sudah bisa merasakan bahwa Intan Kalanis ini memang sudah menjadi Sumbawa gitu loh, tidak lagi Bima. Karena tidak lagi Bima, rasanya tidak lagi Bima. Karena kalau di Bima ada lele namanya itu ke belakang. Kalau Sumbawa memang dia ke samping. Nah, kemudian kalau memutarnya itu, kalau mereka kan ngambilnya dari belakang baru miring. Kalau kita tidak tekuk kaki, berputar, posisi tubuh tetap tegak. Jadi ada beberapa yang tidak sama. Kemudian Lunte Bataria, di sana itu tidak mengangkat kaki, mengangkat tangan. Lunte itu tidak mengangkat tangan tinggi karena pantang katanya. Di Makassar juga begitu. Tetapi di Sumbawa saya lihat melalui Tanak Eneng Hujan itu perempuan mengangkat tangan tinggi. Berarti tidak ada pantangan. Maka kita membuka tangan Lunte Bataria itu dengan bagus. Kemudian setelah itu buka kipas, itu menjadi sangat indah. Jadi persis seperti burung yang sedang membuka sayap. Nah, itu. Jadi rasa-rasa seperti itu tuh memang kita kaji. Nah, jadi sebenarnya rekonstruksi geraknya sih tidak terlalu lama. Penari saya saat itu penari senior semua yang saya pakai 11 orang kemudian kita bawa ke Mataram. Tapi itu kenyataannya memang bukan persoalan juaranya, tapi kita sudah mengangkat sesuatu yang berabad-abad terpendam. Itu adalah barangkali satu hal yang luar biasa yang kita lihat. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah memiliki, walaupun memang masih membutuhkan waktu untuk kita sosialisasikan keluar. Nah, saat awal penemuan tari ini ya, Intan Kalanis ini kan tentu saja perlu dipikirkan, misalnya penarinya siapa, terus gerakannya cocok tidak dengan usia ini gitu. Karena kan kalau tidak salah saya pernah dengar tari istana itu kan punya syarat ya kan, ada siapa yang menarikan dan lain-lain gitu. Nah, itu bagaimana itu kan? Memang banyak syarat ya, banyak syarat. Ketika saya konsultasi ke Bima, termasuk juga ke Sulawesi Selatan, yang pertama tari klasik istana itu harus ditarikan oleh keturunan sultan, putri sultan Kadia, keponakan sultan yang memiliki hubungan darah langsung. Berbeda, apalagi di Sumbawa ini kan ada yang dipersembahkan oleh masyarakat kepada istana, ada yang dibaurkan antara masyarakat dengan istana. Nah, tari Intan Kalanis ini hanya ditarikan oleh anak-anak sultan, keponakannya dari kerabat sultan itu sendiri. Lalu saya berpikir, sekarang ini kan kesultanan tidak lagi sebuah negara berdaulat. Istana bukan lagi pusat pemerintahan, tetapi hanya menjadi bangunan cagar budaya misalnya gitu. Tapi saya putar otak, saya pikir tari ini harus diselamatkan siapapun penarinya. Yang penting penari, nah itu. Dan tentu saja sebagaimana pesan Yang Mulia Dewa Mas Mawa Sultan Muhammad Khairuddin IV, siapapun yang menarikan yang penting cantik. Nah itu syarat utama karena kita menonton kan. Betul, nah kemudian syarat yang kedua,
yang harus kita hormati itu adalah pertama dia sudah memiliki kedewasaan. Dalam pengertian boleh saja dia masih siswa SMA atau kuliah, tapi dia tenang, anaknya tenang. Karena dia akan berpengaruh kepada gerak yang dia pelajari nanti atau dia tarikan. Tenang, emosinya, cara berjalannya teratur, tidak hahaha seperti jalan raya dan lain sebagainya. Nah kemudian yang berikutnya, kalau dia meskipun sudah berlatih, kemudian dia mohon maaf, tadi kita menyebutkannya lesik keri, itu maksudnya tiba giliran si perempuan itu datang bulan, itu tidak boleh. Tidak boleh menarikannya. Itu yang tidak tertulis di dalam catatan saya. Tidak boleh, dia harus istirahat. Tidak boleh menarikan, entah barangkali karena ini dianggap sebagai ritual suci, di mana menjadi bagian dari ritual adat di Kesultanan Sumbawa, maka tidak boleh menari. Kemudian ada syarat lain lagi, yang misalnya dia berlatih sore hari misalnya, maka pagi hari atau malam hari itu sebelum tidur, itu air cucian beras itu dihangatkan, kemudian itu untuk melemaskan dan menentukan. Orang tua kita sudah ratusan tahun yang lampau memakai itu. Ternyata skincare modern dewasa ini terbuat juga dari beras. Dari beras antara lain. Jadi untuk menghaluskan kulit dan melembutkan kulit. Jadi melenturkan melenturkan gerak dan lain sebagainya. Nah, persyaratan-persyaratan itu sebagian kita abaikan. Pertama, mengenai keturunan sultan. Tidak mungkin saya memaksa diri, karena terus terang saja saat waktu rekonstruksi awal, yang keturunan sultan yang menari hanya Sukartini, cucunya Daturanga, masih kecil lagi. Tidak mungkin kita memaksa Sukartini menari. Dokter Nita masih SMA. Jadi sudah kuliah saat itu, sudah lepas dari kita, sudah tidak ada di Sumbawa. Itu saja yang aktif, tidak banyak kok dari keturunan sultan. Akhirnya kita merekonstruksinya kepada penari senior Pusat Latihan Kesenian Kabupaten Sumbawa, termasuk yang dibawa ke Jakarta. Itu bahkan ada orang Jawa, remaja yang orang Sumbawa yang berasal dari Jawa, orang tuanya, dan dari Bali. Nah itu demokrasinya kita di Sumbawa akhirnya, karena Sultan sendiri bertitah, siapapun yang menari, yang penting cantik dan berbudi. Nah, itu. Jadi akhirnya seperti halnya tari-tari klasik di daerah lain juga, diselamatkan dengan cara memangkas persyaratan-persyaratan yang kira-kira sudah tidak selaras dengan zaman. Nah, contoh tari klasik Jawa, Solo, Jogja itu dibawa ke Jakarta. Tidak mungkin Putri Keraton pergi menari ke Jakarta. Jadi sudah ditarikan oleh orang Jakarta, oleh orang Sunda, oleh orang Aceh yang menari di Jakarta. Sumbawa pun harus seperti itu saya kira. Nah, tari klasik ini kan apalagi yang muncul dari istana, dari kalangan istana gitu. Dia akan dia akan terlihat seiring dengan ada keaktifan dari kegiatan-kegiatan mungkin yang ada di istana. Nah mungkin Intan Kalani seperti itu juga, karena kan kalau misalnya tadi penjelasan dari Kanda bahwa ditarikan pada saat acara-acara besar, prosesi-prosesi adat besar di dalam kesultanan seperti itu. Nah namun di sisi lain pelestarian itu juga harus harus menyebarkan informasi ada maupun gerakan, pelestarian. ada proses pelestarian yang kalau bisa sebisa mungkin lebih sering atau sesering mungkin kayak gitu itu ditampilkan. Nah, menyikapi hal yang seperti ini bagaimana tanggapan Kanda? Iya. Jadi terus terang saja sejak tidak aktifnya Pusat Latihan Kesenian, memang kami mengalami hambatan untuk mengajarkan kembali kepada generasi penari baru, ya. Tetapi saya sendiri sudah bersepakat dengan beberapa teman di Lembaga Adat Tanah Semawa, kita mencoba di program-program berikutnya agar tari ini bisa kita adakan pelatihan melalui, dan tetap itu mengambil lokasinya di istana supaya orang bisa merasakan langsung aura tarinya sendiri. Nah itu kalau kemarin
kami bekerja sama dengan Dewan Kesenian untuk mengklasifikasi tari nguri yang bersebaran di Kabupaten Sumbawa, bahkan Sumbawa Barat dan Provinsi NTB ini sudah, terutama di ibu kota provinsi, itu bermacam-macam gayanya. Ngeri sekali kita membayangkan kok ada tari nguri yang seperti variasi. Sampai Yang Mulia Sultan ngomong, Bademe di benar, maksudnya yang mana yang benar? Akhirnya kami mengadakan klasisitas, tapi itu untuk 10 organisasi kesenian sekabupaten didanai oleh Dewan Kesenian. Nah, saya juga ingin mengadakan kerjasama lagi dengan Dewan Kesenian tahun ini, cuman belum saya sampaikan, ingin mengambil tari Intan Kalanis ini sebagai materi. Kalau memungkinkan kemudian nanti pada satu saat lembaga adat atau Dewan Kesenian kemudian menyelenggarakan event untuk lomba tari klasik ini. Karena kalau tidak, kita akan kehilangan jejak, kehilangan materi kita tari Intan Kalanis itu. Apalagi di Sumbawa, mohon maaf, berbeda dengan di Bali dan di Jawa ya. Kalau di Jawa orang menari sampai di usia sepuh ya. Itu Ibu Retno Maruti atau Nungki Kusumastuti itu sudah di atas 70 tahun. Mereka masih menari sampai hari ini, menjadi dosen dan menari. Karena memang menari itu sudah dianggap sebagai satu bagian dari ibadah kebudayaan gitu. Ibadah kebudayaan. Nah, saya pikir pada suatu hari nanti kita di Sumbawa juga harus bisa memahami itu sebagai bagian dari ibadah kebudayaan. Karena apa? Karena kita mewariskan satu nilai. Satu nilai kepada generasi berikut. Jadi mewariskan sesuatu yang bermanfaat, bermakna, bagaimana orang merawat diri, bagaimana orang bersikap, berperilaku. Itu di dalam Intan Kalanis itu dilatih. Karena sesungguhnya dia, Intan Kalanis itu kenapa kita kemudian menyimpulkan namanya itu Intan itu permata. Kalanis itu adalah lanis, yaitu dipilih, diseleksi. Maka pertama dia itu memang melalui proses seleksi. Jadi diseleksi pertama itu anak-anak bangsawan di Sumbawa dulu diseleksi, saya kira tidak sembarangan dipilih. Karena yang saya lihat foto tua yang ada dikirim oleh teman dari Bima di tahun 1860, itu di zaman Sultan Amrullah, 11 penari itu semuanya cantik. Itu 1860 loh. Itu penari dewasa, penari perempuan dewasa, ya saya kira remaja, tapi sudah kalau istilahnya orang Sumbawa, jangi bokar, jepak pona, itu ukurannya. Saya kira terjemahannya ke dalam penari itu, karena saya lihat artinya ama atau pepatah itu adalah bahwa dia sudah tumbuh sempurna sebagai perempuan. Mohon maaf, panggulnya sudah nampak sebagai panggul remaja atau dewasa, payudara dan lain sebagainya, wajah dan sebagainya. Dan jadi kelihatan dia sempurna. Jadi jange bokar jepak pona ukurannya, dipilihlah dia sebagai penari di samping wajah yang utama. Jadi foto tua itu mengisyaratkan kepada saya saat itu, oh ini memang benar harus terseleksi. Nah, Intan Kalanis, jadi dia menjadi permata. Intan itu permata pilihan. Nah, itu maksudnya, sehingga ketika dia menari memang orang betul-betul merasakan menyaksikan sebuah permata. Mungkin bisa kita rasakan ketika pengangkatan Datu Raja Muda. Saya sendiri seolah-olah itu bukan saya yang latih ataupun bukan saya yang urus kostum, tapi saya melihat sesuatu yang disuguhkan itu betul-betul, padahal penarinya penari pemula dan temponya sudah dipercepat sedikit dari tempo biasa. Kita merasakan betul Sultan sendiri saat itu, mohon maaf, saya melihat beliau mau ngambil tisu dan mengelap air mata, menitikkan air mata ketika masuk Dede di dalam karya itu, karena dia merasakan ketika nyemakuri itu merasakan keagungan. Saya pikir semua orang merasa terharu. Nah itu jadi saya kira kita sepakat dalam proses pelestarian itu ada usaha perlindungan. Sekarang kita sudah melindungi, kemudian mengembangkan. Jadi apa yang perlu kita kembangkan di dalam Intan Kalanis, ya tentu saja iringannya kita sempurnakan, kemudian busana. Kalau dulu kan busananya bukan sederhana, terlalu mewah dalam ukurannya, karena rantainya itu bisa terbuat dari perak atau emas. Itu rantai Lamumpini. Kalau sekarang sih janganlah ya, kita buat dari tenda yang mewah saja ya.
Cepaknya juga dulu selain bordiran dari benang metal perak, dia dicepak dengan logam emas muda dan sebagainya. Terlalu mewah dulu karena memang baju standar untuk istana. Yang memakainya kan putri istana. Nah, kalau sekarang kita sesuaikan dengan kebutuhan zaman, kita tidak boleh menutup diri untuk kemudian harus begini, jangan, ya. Tetap dia memperlihatkan kekhasan Sumbawanya, tetapi dia juga memperlihatkan keindahan perkembangannya di masa kini. Saya kira itu. Kemudian pemanfaatan. Jadi tari Intan Kelanis jangan lagi kita hanya menarikannya di ritual istana, tokal adat Tode maupun tokal adat Rea. Karena istana kan tadi sudah saya jelaskan bukan lagi pusat kekuasaan. Jadi hanya ritual-ritual tertentu yang kita laksanakan di istana. Pemerintah menyiapkan ruang yang cukup besar dalam Indonesia. Contoh ketika ada tamu-tamu daerah datang berkunjung dari pusat, ada dari luar daerah, misalnya untuk kepentingan apa, itu bisa disuguhkan Intan Kelanis. Karena itu akan menjadi satu wujud daripada tingginya peradaban Tahu Samawa. Itu orang akan merasakan, ketika kita datang misalnya ke Solo atau ke Jogja, kita menyaksikan tari klasik, itu saya pernah mengikuti satu upacara tinggalan dalam Pakubono 13 ya tahun 2017. Gendang yang dibunyikan saja untuk mengiringi tari klasik, lupa saya nama tari itu dibawa dari dalam, itu dipanggul oleh seorang wanita. Itu memakai acara hikmat sekali. Setelah itu baru kemudian teng dibunyikan. Begitu satu kali dibunyikan seolah-olah hidup bumi itu. Ya, jadi luar biasa. Nah ini penting sekali sehingga kita berkesimpulan luar biasa peradaban karyanya orang-orang yang artinya setiap istana yang memiliki tari klasik maka mereka adalah pusat kekuasaan dan pemerintahan yang memiliki ketinggian dan keagungan peradaban. Saya pikir kita sepakat untuk kemudian melestarikan itu melalui satu pelindungan, pengembangan, pembinaan, dan pemanfaatan. Jadi barangkali kita lembaga adat nanti akan mencoba melalui pemerintahan yang baru sekarang ini untuk kita memasukkannya informasi, jadi jangan hanya sekedar karya-karya tari yang sudah sering ditarikan, sebab orang juga mencari sesuatu di Sumbawa. Mungkin juga melalui pendaftaran warisan budaya tak benda, betul. Karena kan tari ini kan selain dia punya sejarah panjang, dia juga ada ada saat-saat berharga ketika itu dieksplorasi kembali melalui sebuah kajian, lalu kemudian dibawa lagi ke Sumbawa setelah bertahun-tahun dia ditemukan misalnya itu di istana Bima. Istana Bima. Nah, kalau berbicara tentang ini kan, tentang posisi atau posisi atau ininya ya, keagungannya tari ini gitu ya. Bisa dia mungkin disandingkan mungkin ya dengan beberapa tari klasik yang ada di keraton, misalnya kan kayak Jogja dia ada Bedoyo ya. Iya, Bedoyo terus Ketawang. Bedoyo Ketawang, terus kemudian di kesultanan lain mungkin di Bima maupun di Sulawesi dia juga mungkin masih tersisa seperti itu. Nah, kalau misalnya dilihat dari posisinya ini, apakah persoalan yang tadi sempat disinggung menjadi persoalan yang sebenarnya harus kita atasi bersama-sama mengenai tarian yang ada di Sumbawa, itu juga dialami di daerah lain kan? Iya, yang saya dapat informasinya itu pertama memang keterbatasan penari. Ya, awal-awalnya itu karena harus berada di dalam tembok istana, maka itu kemudian sangat rentan dengan kepunahan. Karena tidak berlanjut proses regenerasi. Nah, saya tidak tahu Bedayo Muli Cindur yang ada di Lampung itu apakah masih ada sekarang ini.
Sob ada tari klasik di sana yang dulu direvitalisasi oleh teman-teman di Jakarta tahun 90-an juga. Bedayo Muli Cindur itu bedaya maksudnya, bedoyo. Jadi kemudian kalau di Sulawesi Selatan sejak almarhum Haji Manda itu dan Munasia Najamuddin Daeng Jine, kemudian dari Ibu Ida Yusuf Majid dan sebagainya. Saya juga tidak tahu apakah mereka masih ada pewarisnya. Nah, kalau di Kesultanan Bima, terus terang saja, kita bersyukur sekarang ada Ibu Dewi Ratna Muhlisa yang beliau mengajarkan tari klasik Istana Bima. Sayangnya itu kepada anak-anak masih SMP. Jadi terkontaminasi ragamnya karena tubuh mereka masih sangat dinamis. Ya, tetapi saya pikir itu nanti akan bisa menemukan pola dan bentuknya yang khas ketika mereka sudah mulai dewasa. Nah, kendala-kendala seperti itu akhirnya harus ditembus. Yang pertama itu kalau tari-tari klasik di Jawa misalnya, itu dibawa ke Jakarta ya. Dibawa ke Jakarta oleh Retno Maruti misalnya bersama suaminya Pak Sentot. Itu antara lain yang mengajarkan, termasuk Gusti Mung yang dulu juga adalah penari klasik berteman dengan Nungki Sumastuti dan sebagainya, itu mewariskan. Kemudian dari Sulawesi Selatan Ibu Munasia Najamuddin Daeng Jine juga mengajarkannya ke Jakarta, ke teman-teman di Jakarta. Kalau di Bali dia karena dekat sekali dengan ritual keagamaan, jadi tidak tetap terus berkembang ya, misalnya seperti Legong Kraton di Bali dan lain sebagainya itu tetap berkembang karena hubungannya dengan ritual keagamaan. Nah, kita di Sumbawa saya pikir kita harus bergerak bersama dan sekarang bukan nanti ya, jangan sendiri tetapi harus bersama. Karena di Indonesia juga ada program bersama pergelaran tari klasik. Cuma saya tahun ini 2-3 tahun terakhir ini belum saya mendengar. Kalau dulu sebelum Covid saya pernah mendengar. Nanti saya coba hubungi teman-teman di Jakarta kapan waktunya yang diselenggarakan oleh praktisi. Supaya kita bisa menyodorkan karya klasik kita Intan Keladis ini menjadi bagian daripada pertunjukan itu. Karena pertunjukan tari klasik yang saya baca di tahun 2018 kalau tidak salah atau 2019 di Jakarta itu luar biasa, langsung didatangkan dari istananya sendiri, langsung didatangkan dari istana dan itu dinikmati di Gedung Kesenian Jakarta oleh para pengunjung yang terseleksi karena itu diundang, orang-orang diundang untuk hadir, dia menjadi pengamat. Jadi misalnya klasifikasinya yang kita undang itu adalah orang yang memahami betul tari klasik, yang praktisi seni tari dan lain sebagainya. Sehingga mereka bisa memberikan penafsiran-penafsiran terhadap karya agung yang ditampilkan. Nah, saya kira itu yang penting kita pelihara terkait dengan tari klasik Intan Kalanis yang kalau kita merujuk kepada usia dia sudah 3 abad ya, tetapi kembalinya ke Sumbawa dari semenjak dibawa ke Bima tahun 1795, baru kembali di 2008, itu sangat-sangat panjang dan sangat kita beruntung karena kita bisa merekonstruksi kembali ya, bisa melacaknya dengan siapa yang bisa mewariskan itu ya Anda ya. Baik. Itu. Nah, tadi kita sudah ngomong tentang upaya pelestarian, bagaimana sebuah warisan budaya itu perlu upaya kolaborasi bersama-sama untuk mewujudkan seperti itu. Nah, terakhir mungkin Kanda yang berkaitan dengan tari, terutama tari klasik ya. Sumbawa itu bisa jadi tadi kita sebut beruntung ya, karena masih bisa membawa pulang Intan Kalanis dan masih bisa rekonstruksi kembali, kemudian diperkenalkan kembali pada generasi muda. Nah, sebagai yang terlibat di upaya ini gitu, apa harapan, kemudian apa yang akan menjadi satu langkah nyata mungkin ke depannya untuk pelestarian tari klasik ini, Kanda? Iya, jadi harapan kita yang pertama, saya kira podcast sore ini juga merupakan salah satu langkah maju
untuk memperkenalkan, memberi informasi kepada seluruh halayak, terutama Tahu Samawa, bahwa ada sesuatu ya, ada mutiara yang pernah kita miliki dan sekarang kita sudah bisa ambil kembali ya. Sejarahnya cukup panjang ya, kalau kita kaitkan dengan turun tahtanya Safiyatuddin dan kembali ke Bima, itu akan mengungkit banyak persoalan, tapi kita mari berbicara secara kesenian saja sebagai sesuatu yang mengajarkan kita tentang kehalusan budi, kearifan dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, harapan saya itu kita sama-sama merespon tentang persoalan Intan Kelanis ini sebagai tari klasik yang harus kita hidup, tumbuh, kembangkan kembali di tengah masyarakat kita. Saya pikir kita sepakat untuk membawa keluar dari dinding istana ya, bukan tembok kalau kita ya, dinding istana karena kita rumah panggung istilahnya. Kita keluarkan dari dinding istana, mari bersama-sama. Sebab Yang Mulia Dewa Mas Mawa Sultan Muhammad Kaharudin IV sendiri sudah bertitah tidak ada pembeda antara masyarakatku. Tahu Samawa itu adalah siapa saja yang berkhidmat untuk Samawa, untuk tanah Samawa. Saya kira itu. Kemudian berikutnya kita mencoba merumuskan program-program baik melalui lembaga adat, Dewan Kesenian, maupun Dikbud nantinya untuk warisan budaya tak benda itu ya, karena kalau warisan budaya tak benda itu dia baru bisa digulkan, baru disertifikasi kalau itu akan terus berkembang. Kalau tidak berkembang maka dia bisa dicabut sertifikatnya. Nah, ini harapan kami, harapan kita semua saya kira, mari kita tumbuh kembangkan melalui hari ini, melalui podcast ini supaya anak-anak kita, generasi muda kita mengenal ya bahwa Intan Kelanis ini sudah melalui satu proses sejarah yang panjang. Lahirnya di Tanah Samawa, di Istana Kesultanan Sumbawa juga karena melalui proses sejarah, kemudian pergi melalui proses sejarah, kembali melalui proses sejarah, dan kita kemudian menciptakan sejarah yang berkelanjutan melalui peristiwa-peristiwa sejarah pengangkatan Sultan Sumbawa, penobatan Sultan Sumbawa, pengangkatan Datu Raja Muda, dan mungkin nanti pada ritual-ritual berikut ataupun kerja-kerja pemerintah dan sebagainya. Saya kira itu harapan saya yang terbesar. Ya, selagi usia kita yang tua-tua ini masih ada, mari kita mencoba untuk berbuat bagi Tahu Tanah Samawa. Ya, terima kasih Kanda atas closing statement ini tadi ya tentang warisan budaya tak benda. Ya, baik Sobat Podium, ya sampai sudah kita di penghujung podcast kita sore hari ini yang tadi sudah kita mengulik dengan berbagai macam layer-layernya ya, bagaimana suatu warisan budaya berupa tari klasik dari Tanah Samawa ini bisa ditemukan, direkonstruksi kembali, dan sekarang kita berupaya untuk terus mengembangkannya menjadi sebuah warisan budaya tak benda yang tak lekang oleh waktu yang berada di Tanah Samawa. Nah, terima kasih Bapak Hasanuddin HD. Ya, kasih. Kalau saya memanggil beliau Kak Aceh, terima kasih Kak Aceh atas kehadirannya sore hari ini. Dan podcast di Museum Balada Turanga ini merupakan sebuah acara yang mencoba untuk menjembatani dialog, kemudian berdiskusi tentang museum, cagar budaya, dan heritage yang ada di Tanah Samawa. Kita akan bertemu lagi pada episode berikutnya. Sampai jumpa dan salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.